Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media yang bisa terus menghibur teman-teman dan membuat kita semakin happy. Kali ini kita akan membahas tentang PDIP ya, PDIP gitu ya. Judulnya apa ya? Mengenaskan sosok-sosok yang nggak butuh Jokowi ya. PDIP siap-siap telan pil pahit. Itu ya teman-teman karena tersebar beberapa hal di di Twitter, di X gitu ya. PDIP tidak membutuhkan Jokowi. Oke, kita coba akan bahas dulu video berikut ini. Wow, 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 baru juga ditinggal Jokowi satu langkah. PDIP udah mulai pucet. Sumpah ya, ini kayak hubungan yang putus terus sok dibilang aku baik-baik saja kok. Tapi pas ditinggal langsung nangis di pojokan sambil muter lagu Noah. Dengarlah ku suara hati ini memanggil Hanana. Eh, Bro dan sis, ya dan juga netizen budiman, teman-teman YouTuber Nusantara ya. Di video ini kita bakal bahas kenapa PDIP yang dulu jumawa dan sok gagah sekarang pelan-pelan mulai ngesot ke belakang gitu ya. Ya, yang kemarin bilang Jokowi itu cuman petugas partai. Sekarang mungkin mulai mikir gitu ya. Petugasnya udah resign ya. Terus kita gimana dong gitu ya. Ya ibaratkan PDI sok kuat tanpa Jokowi. Jadi gini ceritanya. Setelah Jokowi makin lengket sama Pak Prabowo ya, bahkan ada sinyal kuat Jokowi bakal jadi kingmaker untuk PSI gitu ya. PDI langsung nyengir kuda gitu ya. PDI kayak bilang kami tidak butuh Jokowi. Kami punya kader sendiri. Lah iya, kadernya siapa dulu nih? Mana kadernya? Ganjar. Udah kelar. Udah kelar. Puan. Ya oke lah. Tapi elektabilitasnya kayak sinyal HP gitu di hutan Kalimantan gitu ya. Kalau saya bilang jujur kalau Puan ya itu kayak hilang timbul gitu ya. Dan lucunya waktu Jokowi nggak ngasih sinyal ke PDIP, PDIP-nya malah kayak mantan yang bilang gini, aku ikhlas kok asal kamu bahagia. Tapi pas ditinggal beneran gitu ya, loh tega kamu ya, tega kamu ya Jokowi. Apalagi saya kesel juga ngelihat ada satu statement Ardian Napitupulu mulai ngerocos gitu ya.
Nah, masuklah Ardian Apitupulu, aktivis sejati, tukang kritik sejati, dan yang kadang baper juga gitu ya, baper sejati. Beliau mulai ngomong di publik, katanya Jokowi udah melenceng lah, udah nggak sejalan, sama garis perjuangan lah, lah inilah, lah itulah, ya. Tapi netizen langsung nimpalin, dengan komen-komen yang unik teman-teman. "Bang, yang melenceng itu bukan Jokowi, tapi ekspektasi Abang dulu yang ketinggian." Ardian ini kayak, cowok yang dulu, bantuin, gebetannya skripsi gitu teman-teman. Terus pas gebetannya nikah sama orang lain, dia bilang, "Aku nggak nyesel bantuin kamu dulu, tapi aku kecewa." Ade, 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 nande piring, nande karo, sekel pusuknya hatiku kasih. Kemarin Jokowi ke Tanah Karo bos, ya kan? Ke Tanah Karo teman-teman, ngejual-jual kita kerina, man banta kaling bubuta, ya, bere, turang, ya, uwe, uwe, uwe. Di sana Jokowi disambut meriah oleh warga Tanah Karo. Ih, bujur-bujur kel teku katanya. Uenak, uenak, uenak. Terus Jokowi ternyata dibikinin patung ya untuk menghormati beliau gitu ya. Ya, dengan anggaran 1, berapa M lah pokoknya. Itu duit desa ibaratnya orang-orang patungan gitu ya, orang-orang sana patungan. Dengan, dibikin dikasih lihat gitu menghormati Pak Jokowi ya. Dan sempat dengar bahwa presiden pertama yang datang ke Tanah Karo. Luar biasa, saya merinding sekali mendengarkan itu. Iya, nggak pernah datang dari presiden-presidennya. Ya itulah saling, membangun gitu ya. Oke, kita, kembali ke ini kita ya. PDIP sedang di ujung tanduk teman-teman. Ini opini saya teman-teman. PDIP sedang di ujung tanduk. Boleh dong saya sebagai rakyat jelata mengatakan ini gitu ya. Jangan langsung sensitif. Jangan nanti, oh kamu menjatuhkan nama baik ini kami. Enggak. Ya kasih masukan aja bang abang, abang-abang kader, kader. Sekarang pertanyaannya, tanpa Jokowi, PDIP bisa apa? Elektabilitas menurun. Kader kuat masih dicari. Koalisi udah mulai saling lirik-lirikan gak jelas ya. Bahkan isu-isu miring mulai merebak ya. Katanya PDIP bisa ditinggal banyak pemilih milenial. Lah gimana nggak ditinggal? Milenial sekarang maunya pemimpin yang fresh. Bukan yang hobinya baper dan bilang kami dijalimi, dizolimi. Bro ini politik,
bukan sinetron Ajab, ya. Dan menurut saya, Jokowi sekarang ini adalah main halus, teman-teman. Tapi ibaratnya ngancem gitu ya. Bukan ngancem, bahasa sekarang itu ngegas gitu ya. Sementara itu, Jokowi ya, dia kan sekarang senyum-senyum aja gitu ya. Main catur, jalan pelan-pelan ya. Tapi catur catur lawan udah pada kejebak skakmat gitu ya. Terus PSI makin semangat, relawan makin loyal, dan publik mulai paham. Jokowi nggak butuh partai yang ngatur-ngatur dia, ya kan? Dia sekarang lagi bangun dinasti, dinasti sendiri gitu ya, tapi versi upgrade, eee, 5G gitu ya. Bukan kayak dinasti yang cuman modal, nostalgia 98 gitu ya. Kemarin saya diomongin sama, Opung Parbelak karena membahas PSI, ya memang ya, habis itu saya disuruh mencalonkan untuk menjadi ketumnya PSI, asik. Ya menarik teman-teman, ya boleh juga dicoba ya kan, kalian dukung nggak kalau saya menjadi, mencalonkan ketumnya PSI? Hah? Karena saya bisa, saya punya KTA, ya, ya tinggal ikutin aja gitu ya. Bisa saya enggak dari, keluarga mantan presiden gitu ya. Saya cuma anak rakyat jelata gitu ya, anak yang dari kampung gitu, bisa mencalonkan di PSI. Karena partainya itu partai terbuka gitu loh. Dan pemilihan ketumnya itu bergantian, ganti-ganti juga gitu, enggak selamanya gitu, legend gitu ya, jadi ketum atau enggak mau ngasih ke yang muda-muda gitu. Ya mudah-mudahan saja saya, menang jadi ketum PSI ya. Karena gini teman-teman, benar juga kalau Pak Jokowi jadi ketum PSI, menurut saya ya, ini pribadi saya, udah nggak pas, udah nggak pas teman-teman. Kenapa saya bilang nggak pas? Anaknya aja udah jadi ketum, masa dia setara sama anaknya? Nggak etis. Yang cocok tuh menjadi playmaker atau pembina, penasehat PSI, itu saya setuju. Tapi kalau untuk saat-saat ini dipromosinya menjadi ketum PSI dan sebagainya, ya monggo nggak apa-apa. Biar berita-berita tuh goyang dikit, tempat di mana kolamnya Pak Jokowi yang dulu akhirnya mulai ketar-ketir, ya dianggap sebagai staging-staging aja. Staging teh staging, ala na 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 na, ya kan? Gitu teman-teman. Itu aja sebenarnya gitu. Bukan berarti saya bilang, "Oh Pak Jokowi ini," enggak, saya juga udah saya bahas sama, ini, Pak Jokowi waktu ke Solo gitu kan. Dia juga nggak mau untuk ini, udahlah udah cukup, dia itu udah masterpiece gitulah. Dan menurut saya nggak layak gitu. Ininya, dia udah bagus 10 tahun ini udah bagus, apalagi mau dikejar gitu sebenarnya. Cuman masih banyak pecinta Jokowi gitu yang tetap mendukung dia, apalagi sampai dia mau maju lagi, dibilang enggak nyampe ke situ teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi ya lebih baik kita-kita ini yang muda-muda, kalian yang muda-muda umur-umur
30, 35, 40, majulah. Kan udah ada undang-undangnya, umur 35 itu bisa maju, mengabdi untuk negeri di pemerintahan. Itu kan udah punya aksesnya. Kecuali kayak yang kemarin digugat ya, menjadi gubernur itu harus umur sekian, yang undang-undang praktis ya. Udah ada gitu umur 30, 35 monggo maju, ya. Itu ya teman-teman, nggak usah malu-malu orang untuk ngebangun negeri ini, ya kan, harus anak-anak muda lah. Kenapa saya bilang anak muda ya teman-teman ya? Biar sehari itu bisa menjalankan paling tidak 5 sampai 7 titik lah. Titik apa Bang Leo? Ya titik lokasi yang dikunjungi gitu, kemana 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 gitu kan. Sejam di apa, jalan apa, sejam di Depok, sejam lagi ininya di Bekasi, sejam lagi di Cimahi, sejam lagi di itu. Kokoh, kuat. Ini kalau udah berumur, ya paling 2 2 titik sehari. Kalau kita meluncur ke sana teman-teman, itu mendapatkan, semangat baru untuk rakyat. Kita lihat rakyat kita di tempat-tempat kecil, itu semangat teman-teman ya. Gitu loh, tujuannya itu mulia, bertemu dengan rakyat, kayak yang dibilang itu apa, belusukan, itu membuat motivasi rakyat, semangat rakyat untuk bekerja, wah, dan meyakinkan bahwa kita bisa bersama-sama membangun negeri ini, ya. Bukan cuma jalan-jalan, enggak. Saya percaya apa yang dilakukan Pak Jokowi yang kemarin tren juga belusukan, terus dia, melakukan walaupun dia udah pensiun menjadi presiden, dia datang ke Tanah Karo, disambut di Tanah Karo. Di sana itu semangat teman-teman, memberikan semangat untuk warga di sana, gitu loh. Bukan apa-apa, ya. Bukan matahari kembar, bukan mau mencari, oh lebih kuatan Prabowo, Jokowi daripada Prabowo, sekarang kan presiden, enggak. Dia itu memang tulus kalau menurut saya. Kalau memang lihat yang kalau udah pensiun, ya, ibarat udah purnawirawan, udah males jalan-jalan ke sana-sana gitu ya, ininya, beneran. Belum lagi biaya ya kan, biaya habis-habisin ini, itu kan pribadi. Tapi itulah dia membantu mengambil bagian gitu loh, ya. Dan kalau PDIP nggak sempat berubah, bisa-bisa di 2029 nanti, bukan cuman nggak punya presiden ya, tapi juga nggak punya simpatisan publik. Netizen tuh udah cerdas sekarang, nggak bisa dibungkus-bungkus kayak gorengan, ya, kayak kayak bungkusan gorengan maksudnya. Oke, dan menurut saya ini akhirnya mereka seperti, ngemil pil pahit ya teman-teman ya. Akhirnya, PDIP harus siap minum pil pahit. Pil yang rasanya kayak udah dicampur, apa, air empedu gitu ya, dicelupin ke kopi pahit ya, terus ditaburin garam dapur gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ini akibat terlalu, menganggap remeh Jokowi. Dia mungkin bukan petugas partai lagi, tapi dia udah jadi petugas negara Bro. Netizen pun komentar, ya, berkomentar. Baru sekarang
ngerti gitu ya. Ternyata yang paling bikin PDIP kuat selama ini, ya Jokowi juga. Ya telat sih, tapi mending sadar daripada nggak sama sekali. Ya, oke ini udah 20 menit nih teman-teman ya. Jadi apa pelajaran kita hari ini anak-anak? Jangan sok kuat ya. Selalu kalau sumber kekuatan lagi gini, gimana ya? Jangan sok kuat kalau sumber kekuatanmu lagi dicabut. Jangan remehkan orang yang dulunya kamu suruh jadi petugas ya. Dan jangan sok dingin kalau dalam hati kamu masih kangen. Ya, politik itu bukan soal jago bacot ya, tapi soal pinter nyusun langkah. Dan Jokowi sejauh ini masih jadi grandmaster ya, grandmasternya negara ini menurut saya. Dan masterpiece gitu ya. Nah, menurut teman-teman kali ini gimana ya? Apakah PDIP masih bisa bangkit tanpa Jokowi? Atau mereka harus cari strategi baru supaya nggak makin tenggelam? Karena kemarin sudah jelas teman-teman, memang mereka yang menguasai di DPR saat ini. Tapi mereka tidak bisa lagi memenangkan presiden gitu ya. Itu udah mulai hilang satu titik teman-teman. Satu langkah lah, 1 titik, 2 koma, siapa cantik di situ yang punya. Ya tuliskan ya komentar kawan-kawan sebangsa setanah air ya. Jangan lupa like, share dan video ini ke teman-teman politikus ya. Politikus dadakan boleh, di grup WhatsApp boleh, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan drama-drama politik berikutnya yang lebih gurih dan pedas. Ya, itu dari saya teman-teman. Poinnya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung parbelat kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Black Kermajenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama.
Ronaldo basta untuk bicara tegas. Ronaldo SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas. Kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya. Kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara. Bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.